Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman yang melihat video ini. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi makalah dari akuntansi yang data-data keuangan dari PT Canova Sofa Semarang. Oke, untuk video ini berdasarkan makalah yang saya buat sendiri. Saya membuatnya sekitar 1 minggu, dan ini adalah tugas akhir dari mata kuliah saya di akuntansi manajemen. Oke, PT Canova Semarang di Indonesia. PT Canova merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing furniture yang berdiri tahun 1998. Dalam kurun waktu 23 tahun terakhir, Canova telah berkembang secara progresif, mempunyai semangat pionir tinggi dan jiwa kepemimpinan presiden direkturnya yang kuat, serta dengan didukung oleh tim yang sangat solid. Dari hasil kerja keras itu telah menjadi kunci sukses keberhasilan transformasi perusahaan manufaktur ini. Canova Sofa ini mempunyai komitmen yang serius yang sesuai dengan motto dari perusahaan, excellent in service, yang berupa kualitas yang terjamin, delivery time yang relatif cepat dan tepat waktu, harga yang kompetitif, dan market update. Perusahaan ini telah memproduksi beberapa macam jenis furniture sofa, yang diantara mungkin kursi sofa, kasur sofa, meja, set dapur, terus dan masih banyak lagi yang sudah produknya sudah dijualkan di pasaran, dan teman-teman mungkin bisa cek di swalayan dan supermarket menengah atau besar, sudah ada produk dari Canova. Canova ini perusahaan yang berada di Semarang, alamannya di Jalan Lik. Oke, kita lanjut ke bagian biaya pemindahan PT Canova ya. Di sini kita ambil data di biaya pemindahan tahun 2020. Di situ ada bulan, ada bongkarnya, upah pekerjanya, bongkar dan muat, jumlah pembelian, jumlah penjualan itu dalam satuan kilogram, terus biaya pemindahan. Oke, dalam Januari sendiri ada 180.000 kilogram yang telah di pembeliannya oleh PT Canova sendiri. Dengan jumlah itu terus menggunakan biaya bongkarnya sekitar 1.060.000. Terus biaya muatnya untuk penjualannya itu meningkat ya, telah diproduksi setelah menjadi 57.883,39 kg, dan itu menghasilkan harga sekitar 347.300 rupiah untuk biaya muatnya, dan totalnya untuk biaya pemindahannya menjadi 1.407.300. Itu untuk biaya total pemindahan. Untuk Februari ada pembeliannya, bongkarnya ada 80.000, biaya bongkarnya ada 1.071.000, jumlah penjualannya ada 50.960, dan biaya muatnya 305.760. Untuk biaya pemindahannya total 1.376.762.40. Dan seterusnya mungkin teman-teman bisa membaca sendiri slide ini. Ada sampai bulan Desember, yang Desember sendiri itu untuk biaya pemindahannya
1.485.844.000 dan itu untuk Desember ya. Untuk dari total itu, untuk kita masuk ke total pembeliannya dulu. Di situ ada total pembeliannya untuk biaya bongkar yang ada pembelian dan biaya bongkar. Total pembeliannya per kilogram itu ada 1.980 itu dalam satuan kilo. Untuk biaya bongkarnya itu berarti harganya membutuhkan harga 11.446. Dan untuk biaya jumlah penjualan untuk bagian muat, biaya muatnya, jumlah penjualannya itu ada total 471,3,4 kg. Untuk biaya muatnya totalnya harganya yang dibutuhkan yang itu adalah 2.826.258,84. Jadi total biaya pemindahan selama 1 tahun itu ada 14.272.258,84. Oke, kita lanjut di biaya inspeksi tahunan ya. Biaya inspeksi tahunan ini seperti yang tadi udah ada biaya pemindahan juga. Untuk biaya inspeksi tahunannya menggunakan tahun 2020 juga. Di situ ada bulan Januari sampai Desember dan ada gaji karyawan ya. Di situ ada pekerja dan teknisi. Oke. Dan di pekerja itu ini udah ada datanya sekitar 9.800.000 dan teknisinya 2.800.000 itu untuk gaji karyawan. Total biaya inspeksinya itu per bulan 12.600.000 untuk biaya inspeksinya. Oke. Dan 9.800.000 itu tidak untuk satu orang aja ya, tapi pekerja untuk satu barang itu ada 8 dan biaya per orangnya itu berarti 1.200.000 gitu. Dan untuk teknisinya itu hanya dimiliki satu teknisi, itu hanya satu, jadi gajinya cuma 2.800.000. Jadi total biayanya 12.600.000. Jadi kalau misalnya di total tentang pekerjaannya itu untuk per tahunnya untuk pekerja aja membutuhkan biaya 117.600.000 dan untuk biaya teknisinya membutuhkan 33.600.000. Jadi total biaya untuk biaya inspeksi yang dikeluarkan perusahaan itu sekitar 151.200. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Itu ada total biaya penyimpanan ya. Tahun 2020 di sini ada bulan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya penyusunan gedung dan biaya penyimpanan per bulannya. Oke, untuk Januari ada 300.000 dan untuk biaya listriknya ada 20.000 dan biaya penyusunan gedung diperkirakan 770.000. Jadi total yang dihasilkan biaya penyimpanan per bulan itu 1.090.000. Sama dengan biaya tenaga kerja itu biaya yang dikeluarkan sama berbulannya 300.000. Tidak ada perbedaan karena mengambil rata-rata di sini. Dan untuk biaya listrik sama per bulannya diperkirakan 20.000 per bulan ya untuk biaya listriknya. Dan untuk biaya penyusutan gedungnya itu 770.000 per bulan. Dan total biaya penyimpanan itu 1.090.000 itu per bulan. Dan itu dikalikan selama 12 bulan ya, sampai Januari sampai Desember. Untuk total untuk biaya tenaga kerjanya ada membutuhkan 4.600.000. Dan untuk biaya listriknya ada 240 dan biaya penyusutan gedungnya ada 9.240. Jadi total biaya penyimpanan yang dibutuhkan PT Canova yaitu 12.900.000 rupiah. Oke, next selanjutnya ada processing time dalam perusahaan PT Canova sendiri. Dalam satu hari proses produksi berjalan terus selama 24 jam kan teman-teman, yang dibagi dalam 3 shift kerja. Jadi PT Canova ada 3 shift kerja. Proses produksinya hanya akan berhenti pada saat hari raya ataupun hari libur
kerja sesuai kebijakan perusahaan dan kebijakan pemerintah ya. Untuk selama 2004 sampai sekarang ada 15 hari libur kerja di PT Canova sendiri. Jadi hari kerja efektif itu untuk tahun 2020 adalah 366 hari dikurang 15 hari. Jadi untuk biaya efektifnya 351 hari gitu ya. Jadi tidak ada mungkin hari libur di PT Canova ini karena memang mengejar produksi furniture-nya gitu. Oke, lanjut slide berikutnya, inspection time. Ada 3 kali pemeriksaan yang dilakukan dalam PT Canova sendiri, yaitu pemeriksaan atas bahan baku dan produk setengah jadi dan produk jadi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ketiga penulisan tersebut adalah sebagai berikut. Pemeriksaan bahan baku itu sekitar 10 menitan sampai 15 menit, tapi untuk ini kita ambil aja yang 10 menit. Pemeriksaan produk setelah setengah jadi itu 30 menitan. Untuk pemeriksaan produk yang jadi itu menjadi 50 menit atau 0,833 jam. Jadi total waktu pemeriksaan jadi dalam lama setahun itu adalah 0,883 jam, itu dikalikan 350 hari yang tadi, terus dibagi selama jangka waktu jam per hari itu kan ada 24 jam. Jadi tentang inspection time-nya 12,182 hari untuk pemeriksaan gitu. Oke, lanjut slide berikutnya tentang moving time. Oke, pada PT Canova sendiri kegiatan pemindahan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu bahan baku ke bagian mesin pemotong atau extrusion selama 10 menit, BDP ke bagian pemotong itu, dan bagian ngelem furniture dan sebagainya itu 15 menit. Produk jadi ke bagian fur packingnya itu sekitar 10 menitan. Total waktu pemindahan sekitar 35 menit atau 0,833 jam per waktu pemindahan selama setahun. Dan untuk pemindahan selama setahun itu menggunakannya di 0,583 jam tadi dikalikan 351 hari efektif dibagi jam dalam satu hari, jadi 8,5307625 per hari untuk pemindahan itu ya, kegiatannya, moving time-nya gitu. Oke teman-teman, ini kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan PT Canova, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembeban biaya overhead pabrik yang dilakukan PT Canova belum tepat karena selain dari perbedaan atau selisih hasil perhitungnya, ketidaktepatannya itu juga terdapat pada beberapa hal tersebut seperti komponen BOP, perusahaan untuk tidak lengkap, itu biaya seperti gaji supervisor, dua mesin, biaya bahan bakar, biaya air pabrik, biaya reparasi, dan masih banyak lagi itu tidak dimasukkan ke dalam komponen biaya overhead pabrik dalam PT Canova gitu. Jadi masih PT Canova masih belum datanya belum lengkap untuk data keuangannya begitu untuk PT Canova untuk kayak BOP yang tadi telah dijelaskan. Oke teman-teman. Oke, cukup sekian penjelasan tentang makalah yang saya buat. Mungkin sedikit presentasi ini bisa menambah wawasan teman-teman, dan semoga teman-teman enjoy melihat video ini dan semoga bermanfaat juga bagi saya, bagi teman-teman sekalian juga. Dan terima kasih dan supportnya. Jika ada kesalahan dalam ucap kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.